Pasir di Arab Saudi. Kita langsung bergabung bersama rekan Budi Purnomo dan Saiku Bagowi yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Kita ke rekan Budi terlebih dahulu. Budi. Ya, Budi. Ya, tadi Anda sempat mengalami terjangan badai pasir. Sebenarnya apa dampak yang bisa ditimbulkan bagi kesehatan para jemaah calon haji? Oke, Iqbal. Assalamualaikum pemirsa. Badai pasir yang menerjang kota-kota di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi para jemaah calon haji, di mana tidak hanya pasir dan sampah saja yang terangkat, tetapi juga spora-spora yang berada di bawah tanah ikut terangkat dan dapat menimbulkan penyakit jika dihirup oleh para calon jemaah haji. Tidak hanya penyakit, badai pasir juga dapat menimbulkan potensi kecelakaan dikarenakan jarak pandang dalam berkendara ketika terjadi badai pasir hanya berjarak 5-10 meter. Sifatnya yang datang secara tiba-tiba membuat para jemaah ketika berada dalam situasi terkena badai pasir harus memiliki pengetahuan yang khusus di mana apa yang harus dilakukan jika berada dalam situasi tersebut. Berikut adalah wawancara saya dengan Dr. Johnny Wall terkait dengan dampak dan apa yang harus dilakukan jika jemaah haji berada dalam situasi badai pasir. Ya, tentu segala macam risiko yang akan timbul ya bisa terutama tentu yang diserang adalah alat pernapasan, sistem pernafasan akan diserang ya dengan bermacam gejala yang akan timbul, tapi yang pasti dan karena saluran nafas yang akan timbul dulu batuk-batuk diobatnya dengan cara biasa, nggak ada perbaikan ya tentu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini kan bisa ketemu spora dari jamur apa atau virus apa begitu. Ya itulah dampak-dampak yang akan mungkin terjadi dan itu bisa terjadi dan kuat sekali bisa terjadi kepada jemaah. Ya, demikian Iqbal. Kembali ke studio. Kita beralih ke Saiku Bagowi yang saat ini memantau di kota Madinah. Saiku, bagaimana kondisi kota Madinah, terutama di seputaran Masjid Nabawi dari pantauan Anda? Ya Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 2 hari terakhir, kota Madinah cukup bersahabat untuk katakan kondisi orang Indonesia. Suhu udara berkisar antara 37 derajat pada siang hari ini waktu Madinah. Suhu ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan katakan 5 hari sebelumnya yang hampir mencapai 42 sampai 45 derajat Celcius. Kemarin misalnya suhu udara juga berkisar antara 38 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi memang kemarin sempat diiringi dengan angin yang cukup kencang. Hari ini tidak ada angin yang bertiup cukup kencang. Para jamaah yang akan melaksanakan sholat zuhur dan ini tadi azan zuhur sudah berkumandang. Beberapa jamaah juga menuju ke Masjid Nabawi dengan santai, tidak ada sesuatu yang cukup berarti halangan cuaca. Para pedagang-pedagang di sekitaran Masjid Nabawi juga berdagang seperti biasanya. Kemudian para sopir taksi juga bekerja seperti biasanya. Kalau misalnya hari ini terlihat sepi, memang ada beberapa jamaah, ada ratusan jamaah yang sudah berangkat ke Tanah Suci Mekah. Aktivitas perdagangan biasanya ramai di Madinah ini ketika selesai sholat wajib. Nah, memang kalau misalnya ada petugas yang kemudian merazia mereka, beberapa pedagang juga menutup dagangannya. Iqbal. Ya, Saiku, kemudian banyak juga jemaah ini yang tidak berhaji untuk dirinya sendiri, tapi menghajikan kerabat atau keluarga mereka. Bagaimana persisnya mekanisme membadalkan haji ini, Saiku? Ya Iqbal, kalau kita ingat bahwa pemerintah telah membatasi bahwa mereka yang telah melaksanakan ibadah haji lebih dari sudah sekali melaksanakan ibadah haji, maka sebaiknya tidak melaksanakan ibadah haji berikutnya dengan maksud bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang belum berhaji. Namun beberapa jamaah haji yang saya temui di sini, mereka berangkat haji lebih dari sekali dengan niat untuk membadalkan atau menggantikan haji bagi orang lain.
biasanya membadalkan haji atau menggantikan haji buat orang lain ini dilakukan oleh ahli warisnya, tetapi dalam beberapa kasus juga bisa dilakukan oleh orang lain. Membadalkan haji menurut Ustadz Muhammad Hafiz, syaratnya adalah bahwa yang menggantikan haji itu sudah berhaji lebih dulu. Jadi kalau misalnya seorang mau membadalkan haji belum berhaji, maka dia lebih dulu menghajikan dirinya sendiri, baru kemudian dia bisa menghajikan orang lain. Ini berkorelasi dengan bahwa rukun Islam ada 5 rukun Islam, dan haji ini rukun Islam yang kelima. Ketika seorang yang mampu dan memiliki kesehatan cukup baik, namun katakan kemudian dia meninggal, sebenarnya dalam konteks agama menurut Hafiz masih berhutang haji. Oleh sebab itu ini menjadi tanggung jawab dari ahli warisnya untuk menghajikan bagi keluarganya yang telah meninggal tetapi memenuhi persyaratan melakukan ibadah haji. Nah, berikut adalah keterangan merupakan pengalaman religius Muhammad Hafiz saat membadalkan umroh buat orang lain. Kita simak Iqbal, berikut penjelasan dari Muhammad Hafiz. Membadalkan umroh. Jadi saya pernah membadalkan umroh omnya istri saya tanpa saya bilang sama istri saya. Lalu setelah saya selesai membadalkan, baru saya kasih tahu dia bahwa saya baru saja membadalkan om ini. Tahu-tahu setelah saya pulang sampai di bandara, dalam perjalanan ke rumah, saya cerita bahwa om yang saya badalkan itu datang ke mimpinya, ke dalam mimpinya selama 2 malam berturut-turut mengucapkan terima kasih. Berarti memang benar doa-doa yang saya ucapkan di dalam umroh badal ini sampai kepada dia, sampai sehingga dia merasakan tambahan pahala, tambahan nutrisi gitu ya. Akhirnya dia datang melalui mimpi istri saya dan dia mengucapkan terima kasih. Ya, demikian Iqbal, laporan dari Madinah. Untuk sementara, laporan-laporan berikutnya akan kami sampaikan dalam berita selanjutnya. Kembali ke studio, Iqbal. Baik, saya Iqbal Gowi dan Budi Purnomo melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih.